memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu, dan terlebih pada saat ini Tuhan kami ingin bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Terangi pikiran kami Tuhan Yesus, dan ya Tuhan pimpin hamba-Mu yang sederhana ini sebagai alat-Mu Tuhan. Kuasai hati, pikiran, lidah kami di dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan akan menjaga dengan kuasa Roh Kudus terhadap jemaat di sini Tuhan. Bila boleh kami semakin mengerti dan merubah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan kembali. Ya, saya coba akan memberikan pantun. Berangkat gonggong naik kuda, anjing menggonggong kini tak ada. Dari Tasik mampir Cikapap, gerejane Gasik, pasare buka. Tanam sagu, jemur bantal, tiap minggu selamat Natal. Tiap hari minggu Natal terus. Tapi ngomong-ngomong tadi roti perjamuannya belum apa enggak? Iya. Ya bisa dirubah yang renyah ya. Lihat. Iya. Tapi saya terkesan tadi dengan lagu Aku Berubah kok saya tiba-tiba ikut nangis gitu. Begitu tersentuh sekali ya. Oke Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut saudara, berita apa yang paling viral di minggu ini? Kira-kira apa berita yang paling viral minggu ini? Ya, betul sekali. Sambo divonis hukuman mati, tapi Eliezer divonis hukuman ringan 1,5 tahun. Dan rata-rata semua mayoritas setuju, tidak ada yang menolak. Sambo dihukum mati setuju kok semua. Tapi Eliezer juga sama setuju kalau dia diringankan vonis hukumannya. Sekalipun dia terlibat juga bekal pistol dan menembak. Bapak Ibu dan Saudara dikasih, sebetulnya Sambo tidak perlu menjadi seorang pesakitan terpidana di penjara sampai dipecat, sampai karirnya copot. Tidak perlu. Kalau dia mau mentaati satu firman Tuhan saja 2 kata. Apa itu? 10 perintah Tuhan. Hukum ke-6, jangan membunuh. Firman Tuhan berkata, jangan membunuh, ya taati saja. Kalau ditaati cuma 2 kata ini, tidak membunuh, bahkan mengasihi. Kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu. Dia praktekkan itu, apa yang terjadi? Sekarang karirnya masih bertengger. Bintang 2, ada potensi untuk bintang 3, bisa bintang 4, jadi Kapolri, bahkan mungkin tidak tertutup kemungkinan jadi presiden. Dan tidak perlu dia jadi pesakitan. Anaknya terlunta-lunta, istri 20 tahun penjara, tidak perlu. Atau orang-orang lain yang terlibat tidak langsung. Banyak kiranya orang-orang di sekitarnya yang berpangkat juga harus dicopot, kehilangan pekerjaannya. Banyak yang menangis. Saya kerja 30 tahun, tetapi sekarang hancur, jadi pengangguran. Bagaimana keluarganya memberi makan istri keluarganya? Bagaimana? Jadi, padahal kalau saya melihat keluarga Sambo ini sepertinya religius ya. Itu sering ikuti PA bersama-sama, bahkan istrinya Putri bisa hafal Mazmur, ya, firman Tuhan, memberi penguatan. Itu kalau dilihat di dalam akun Ferdi Sambo Official itu di TikTok itu kalau dibuka itu banyak persekutuan di sana. Tapi ternyata tidak sesuai yang diinginkan Tuhan.
seperti pohon ara yang lebat daunnya tapi di dalamnya tanpa buah. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kalau itu keputusan hakim atau yang disebut sebagai jurisprudensi itu memberikan kepastian pasti, tapi bisa berubah. Eliezer bulan lalu dituntut jaksa penuntut umum 12 tahun penjara. Sebulan kemudian sudah jadi 1,5 tahun. Ya, bisa berubah keputusan hakim ini. Begitu juga dengan vonis dokter, seorang yang terkena penyakit kanker stadium 4, tidak ada harapan, 6 bulan lagi engkau akan mati. Tapi juga bisa berubah juga dengan seizin Tuhan. Tapi bagaimana kalau itu vonis dari Tuhan sendiri secara langsung? Engkau akan mati dan engkau tidak akan sembuh lagi. Mari kita membuka Yesaya 38. Yesaya 38 ayat 1 sampai 22. Yesaya 38 ayat 1 sampai 22. Tapi saya menghendaki baca yang ayat 1 sampai 8 saja. Karena yang lain puisi ini puisi yang merupakan doa atau curahan hati dari Hizkia sendiri. Yesaya 38 ayat 1 sampai 8 saja. Kita akan membaca silih berganti, dimulai dengan ayat 1 dari saya. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah diri dan dia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memegang kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya yang membayar pada pengunjung matahari buatan emas akan membuat mundur ke belakang 10 kotak yang telah dijalaninya. Maka pada pengunjung matahari itu mundur ke belakang 10 tapak dari jalan yang telah dijalaninya. Demikian firman Tuhan. Amin. Jadi ceritanya di sini Hizkia adalah seorang raja Yehuda. Dia terkena sakit namanya sakit barah. Ada yang tahu sakit barah apa? Nah, sakit barah mungkin setara dengan penyakit kulit yang diderita Ayub atau tulah di Mesir, ya. Seperti itu. Jadi penyakit kulit tapi nampaknya seperti menjurus ke kanker kulit. Jadi tidak ada harapan. Datanglah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini terkenal sebagai nabi yang dekat dengan Tuhan dan perkataannya tak pernah gagal. Berkata, sampaikanlah pesan terakhir. Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Karena ketika kesempatan terakhir,
Silakan Hizkia, engkau undang keluargamu, sampaikan pesan terakhir, nasihat terakhir, atau wejangan, atau mungkin warisan atau apa. Katakan itu, kan ini terakhir. Kau tidak akan sembuh lagi, kau akan mati. Lalu apa yang terjadi? Ini vonis Tuhan sendiri, mutlak. Kalau orang agama lain berkata ini takdir, ya, ini takdir tidak bisa diubah, takdir tidak bisa digeser, takdir itu harga mati, tidak bisa diubah. Apa yang dilakukan Hizkia? Dia mengungkuri, ya, ke tembok, lalu berdoa. Kalau mengungkuri ke tembok itu artinya apa kira-kira? Di sana orang-orang, mungkin ada 1-2 pengawal, di sini ada Yesaya, tapi dia berpaling. Dia mau terpusat kepada Tuhan. Atau juga bisa dikatakan ini Hizkia sedang melakukan saat teduh, mojok dengan Tuhan, terpusat pada Tuhan. Dia tidak ingin mendengarkan suara manusia, dia ingin mendengarkan suara Tuhan. Dia berbicara dengan Tuhan. Dia mengeluh. Ini dalam telinganya terngiang-ngiang. Engkau akan mati, engkau tidak akan sembuh lagi, akan mati, tidak akan sembuh lagi, si tiba-tiba. Ya gitu tuh. Katakanlah kepada keluargamu pesan terakhir, engkau akan mati, tenangkan diri dulu, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya serius, pada serius apa? Dia menangis. Ya. Nah, jadi kalau namanya takdir itu tidak bisa diubah, takdir kata orang. Tapi di dalam kekristenan, di Alkitab tidak ada kata takdir. Saya cuma pinjam mengadopsi tetangga saja. Tidak ada. Adanya apa? Adanya kehendak Tuhan. Ya. Adanya kedaulatan Tuhan. Atau predestinasi, kalau menurut Martin Luther dan John Calvin ini predestinasi. Ya. Ketentuan awal. Atau secara umum namanya doktrin tentang takdir ini disebut sebagai determinisme. Determinisme adalah doktrin takdir. Segala sesuatu terjadi dengan sendirinya, ada sebab akibat, sama terjadi karena hukum alam. Dianggapnya semua yang terjadi karena konsistensi hukum alam, dan itu harus terjadi. Di seolah-olah manusia hanya boneka saja, tidak berperan apa-apa, tidak punya kehendak bebas, tidak bisa memutuskan. Tapi nyatanya tidak seperti ini. Apakah setiap orang yang nasib harus berada di dalam dosa, harus berdiam diri, tidak mau melakukan apa-apa, dia berusaha membunuhku? Enggak, manusia punya kehendak bebas untuk melepaskan diri dari dosa, lalu datang kepada salib Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau namanya vonis mati itu berat sekali ya. Vonis. Saya pernah waktu di opname di rumah sakit Margono. Pertama saya ke kamar sendirian sama itu istri. Tiba-tiba hari kedua masuk seorang anak muda usia SMA kelas 3 dengan ibunya. Terus saya tanya sambil di ranjang sini, sebelahnya ranjang anak muda itu. Sudah cerita sekolahnya gimana, Dek? Gimana, kelas berapa gitu. Jadi kita jadi akrab, rileks, santai ya.
Terus tanya ibu, Bu, ini sakitnya apa putranya? Itu sepertinya paru-paru basah loh. Tapi sih belum dicek. Nah, tidak lama itu datang dokter dan perawatnya ada 2 masuk. Berkata, Bu, maaf ini anak ibu. Nanti saya cek ya. Saya ambil itu habis di ronsen itu warna paru-parunya putih semua. Nampaknya itu cairan harus disedot. Proses sedotnya namanya WSD, water shield drainase. Water shield drainase akan membuat cairan keluar. Ya? Iya, drainase ya. Padahal itu sakit sekali. Saya merasakan waktu tabrakan itu ya, guling, begitu tabrakan terguling, paru-paru saya juga putih gitu, isinya darah. Pakai BSD itu tanpa bius, jarumnya panjang ditusukkan dari sini, tembusakan ke paru-paru, disedot darahnya biar keluar semua, agar napasnya enteng di paru-paru. Tapi laranya orang karuan loh, sakit banget. Lo nggak pakai bius, soalnya kalau bius pasti melepak nanti jadi ganti. Saya digodokin mulu, katanya udah alat tulangnya sini patah, digodokin mulu. Waduh, ditusuk itu terus sampai 3 botol keluar 3 hari ini. Ini juga kasusnya sama anak muda itu. Nah, dimasukkannya kesakitan. Tapi saya kasih tenang aja dulu, nanti yang dirasakan seperti itu. Tapi kalem saja, kamu bisa menghadapinya. Tapi apa yang terjadi? Nggak keluar cairannya. Lalu saya lihat dokter sama perawatnya bisik-bisik. Nggak sore makan daging ya. Oh, ini nggak seperti itu. Ini tentang kesehatan. Nah terus ibunya suruh keluar. Anaknya sih sama saya itu cerita-cerita, ibunya suruh keluar. Maaf Bu, itu bukan cairan, tapi itu sel kanker stadium 4, kanker paru-paru. Bagaimana hancurnya hati ibu? Menangis, tapi tidak boleh ditampakkan di depan anaknya. Begitu masuk ya, dan ini ditemui saat itu permen di saya. Dan di luar itu, di dalam anaknya ya pertama Pak, tapi suaminya menangis dia, tidak menerima, cepat atau lambat dia akan mati. Kalau ini dia bersembunyi sama saya dengan santainya di depan sekolah dengan teman-teman sekolah, padahal mau mati. Bapak Ibu, apakah takdir tidak bisa diubah? Tidak bisa diubah. Allah kita itu bukan Allah yang mati, Allah yang hidup. Bisa berubah. Tidak mungkin Allah yang lain Allah mati, putusnya mutlak. Tapi Allah kita Allah yang hidup, bisa ditawar, bisa dinego. Contohnya Abraham berbicara dengan Tuhan. Ketika Sodom Gomora mau dihancurkan, ditunggang balikan dengan belerang dan api dari langit. Dia minta persetujuan sama Abraham. Berapa pertama? Kalau ada 50 orang, kota Sodom dan Gomora tidak akan kuhancurkan. Tapi siapa? Si Abraham bilang 45 lah Tuhan. Kalau urut 45 jangan dibunuh ya sama dia. Oke, 45 tidak akan kuhancurkan Sodom Gomora. Tapi Tuhan 40 ya. Ya udah 40, tidak akan kuhancurkan. Tapi Tuhan 35, tidak akan kuhancurkan. Sampai 10. Nah, 10 terakhir dilemandik sampai situ tawar-tawarannya. Dia merasa, saudaraku tidak terkena musibah ini. Padahal yang ada berapa orang yang selamat? Yang percaya kepada Tuhan, yang percaya. Berapa? Hah? 1, Lot, terus? Anaknya 2, cuma 3.
Seandainya 5 pun nggak memenuhi syarat, tetap aja ditunggang balikan itu. Nah, bisa dinego, termasuk di sini. Ya. Nah, bagaimana cara Hizkia mengubah takdir ini? Satu, dia menggunakan karakter yang benar, baik dan benar di hadapan Tuhan. Ayat 3, dia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Lihat karakternya di sini. Karakternya yang terlihat apa? Setia, tulus hati, baik. Kalau setia, ya mesti berpegang teguh pada pendirian. Berpegang teguh pada pendirian. Patuh, taat, loyal pada pasangannya atau junjungannya. Lalu tulus hati itu selalu rela melakukan perintah Tuhan, tidak berbantah-bantah dan tidak bersungut-sungut. Sungguh-sungguh bersih hati, jujur, tidak pura-pura, itu tulus hati. Dan yang ketiga, baik itu elok, patuh, teratur, berguna, bermanfaat, tidak jahat, dan berbudi pekerti. Ini karakternya si Hizkia seperti ini. Ya. Terus karakter secara rohani, secara kenegaraan, karakternya juga terpuji. Yang pertama, Hizkia menguduskan rumah Tuhan, 2 Tawarikh 39. Sejak tahun pertama membuka pintu rumah Tuhan, memperbaiki dan menguduskannya. Kedua, Hizkia mengajak umat untuk beribadah kepada Allah, sesuatu yang sudah diabaikan selama ratusan tahun, tidak ada ibadah. Ratusan tahun. Ini diadakan lagi oleh Hizkia. Bahkan mengundang rakyat Israel Utara, Israel Selatan untuk datang. Ayo kita beribadah bersama, melakukan Paskah bersama. Luar biasa ini. Ketiga, mengatur sumbangan untuk para imam Lewi dari persembahan dan persepuluhan. Ya koordinator. Keempat, Hizkia membangun bendungan, ini untuk rakyat, membangun bendungan dan saluran air untuk rakyat. Ini semua tindakan-tindakan positif semua. Tahu Hizkia itu karakternya bagus banget, benar. Tetapi ayahnya namanya Ahaz itu brengseknya luar biasa. Ahaz mengajak rakyat Yehuda untuk menyembah dewa-dewa lain, berhala-berhala lain. Ayah sendiri padahal bahkan mengajak untuk penyembahan dewa semacam dewa Molokh, yaitu persembahan anaknya sendiri, sembelih, dibakar. Betul. Barangkali yang dibakar sudah itu malah mungkin adiknya Hizkia atau kakaknya Hizkia, Daya Kalong itu. Ini gaya hidup ritual penyembahan pada dewa Molokh, menyembah anak-anak. Brengsek banget. Tetapi herannya ini kok anaknya kok jadi baik banget, bertolak belakang. Yang ngajari siapa? Itu ada ya Tuhan sendiri mungkin bisa melalui Yesaya dan sebagainya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, nah, yang kedua, apa yang dilakukan Hizkia mengubah takdir? Yang kedua, berdoa secara benar, ayat 3 dan 5. Bagaimana kita tahu berdoa adalah hak istimewa setiap anak-anak Tuhan. Jadi pergunakan saja. Jangan remehkan, itu bisa mengubah sesuatu. Mengubah takdir bahkan. Ya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, hebat kalian, sungguh hebat. Itu ayatnya Yakobus 5 ayat 16.
Pak B ini yang jadi katam. Nah, berdoa secara benar, apa yang dilakukan? Berdoa dengan menangis. Mudah kok berdoa dengan menangis. Gara-gara berdoa dengan nangis, doa tapi dengan nangis. Yeskia yang sudah berjalan mau keluar mau pulang, di stop sama Tuhan. Kembali lagi, cepat. Itu Hizkia sembuhkan, saya sembuhkan, dan tambahkan umurnya 15 tahun lagi. Bahkan lebih dari itu, dia akan kuhindarkan dari serangan Sanherib Raja Asyur. Dia kujauhkan. Bahkan akan kutambahi juga harta kekayaannya. Luar biasa, menangis jadi Tuhan tersentuh. Jangan sangka Bapak Ibu dan Saudara, sakit itu juga bisa jadi berkat. Kalau nggak salah, minggu lalu Mas Teguh itu tentang masalah itu pun berkat. Ini penyakit juga berkat, ya. Amin. Berani apa enggak? Amin. Loh contohnya apa? Loh, ini contohnya yang konkret, yang nyata saja. Pak Binyamin dulu kerja seperti apa? Bahkan ada kepahitan dengan anak-anaknya, punya kepahitan kepada Pak Binyamin. Tapi sekarang jadi orang yang religius, kemana-mana yuk, baktian di mana-mana. Itu ada penyakit 5 macam ya. Ada sinusitis, ada jantung, darah tinggi. Sekarang berubah. Lalu Bu Baby sekarang membuka diri untuk jadikan rumahnya rumah doa. Kenapa? Bu Baby itu punya 1 ginjal saja. Tapi kalau dengan satu juga nggak apa-apa. Mas secara kejiwaan itu agak memukul ya, memukul dalam pikiran. Kalau itu jadi berubah. Karena karakternya membuka diri untuk berdoa. Terus yang lain banyak sih. Saya juga mungkin kalau nggak saya punya penyakit lambung yang hampir mati, ya mungkin saya masih tukang badminton. Yang terakhir itu ngeri banget. Saya sakit lambung di sebenarnya tetangga saya itu Bu Titin juga sakit lambung, asam lambung persis bareng. Bu Titin ini suaminya seorang camat di Malang. Tapi 8 bulan meninggal. Diawali dengan guncangan jiwa. Jadi orang gila dulu. Takut-takut diperiksa buka busana. Tapi salah penyembuhannya, Pak Rupiah. Bukannya tabat tapi gila. Beliau meninggal. Makin panik saya. Saya berdoa enggak sembuh. Berdoa lagi enggak sembuh. Kenapa yang salah? Saya berdoa. Setiap malam hari saya doanya menangis. Anak saya juga menangis, Pak jangan tinggalkan saya. Bapak harus kuatkan itu. Ya. Lalu doa saya ubah. Tuhan saya nanti disembuhkan atau tidak disembuhkan Tuhan, saya tetap mencintai Tuhan, saya tetap mengiring Tuhan, saya tetap menempatkan Tuhan di tempat yang terbaik dalam hidup saya. Sembuh tidak sembuh, tetap mencintai Tuhan, karena itu sumber satu-satunya sumber pengampunan dan sumber keselamatan. Tidak ada harapan lagi. Apa yang terjadi? Saya sembuh sampai sekarang, bertahun-tahun tidak keluar lagi. Bukannya mati tapi hidup, puji Tuhan ya. Oke. Kalau berdoa dengan nangis itu apa sih? Kenapa? Kalau berdoa dengan menangis itu artinya doanya sungguh-sungguh dari hati yang terdalam. Ya.
dengan hancur hati datang kepada Tuhan. Tuhan tahu sendiri kedalaman hati daripada Hizkia. Makanya ada lagu, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan badai dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Penting namanya air mata untuk menunjukkan kesungguhan kita datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi jangan air mata bahaya lah ya. Ini airnya sungguh-sungguh ada sih, tapi tidak ada di sini. Saya pernah persekutuan sama seorang non-stop, tapi nyatanya karakternya gitu, tetap aja laki-laki. Betul kalau tapi enggak, itu dari hati, karena enggak diikuti dengan sifat karakter yang benar dan baik. Jadi doa dengan sungguh-sungguh mencerminkan totalitas kepasrahan, mengandalkan Tuhan. Contohnya siapa ya di Alkitab yang berdoa dengan menangis? Sebutkan satu saja. Ya? Hana, betul. That's right, of course. Hana berdoa tidak pakai suara, hanya air mata yang keluar. Tapi Tuhan mendengar dan anaknya jadi namanya siapa? Anaknya butek. Samuel maksudnya itu. Benar. Samuel itu anak istimewa, seorang nabi, hakim, dan imam. Anak istimewa, nabi resmi pertama kali itu Samuel, yang lain bukan nabi. Jadi kalau agama lain ada Adam dimasukkan sebagai nabi. Salomo nabi itu bukan, nabi itu hanya juru bicara Tuhan kepada umat. Nah itu ya. Kemudian siapa lagi yang doa sambil menangis di Alkitab? Depannya D. Daud ya, betul, Daud betul ya. Daud berkata, menangis duduk di atas debu. Betul. Bahkan berkata Daud, air mata menjadi makananku sehari-hari. Kalau kita tiap hari makan, berarti tiap hari menangis kalau berdoa. Siapa lagi ya? Belakangnya huruf S. Kalau doa menangis. Seorang janda dari Yope. Dan ketemu bayangannya seorang pekerja. Ya, Dorcas. Betul. Dorcas itu orangnya kerja di konveksi pribadi ya, penjahit. Tapi dia sering bersedekah kepada orang miskin, janda-janda. Bahkan kalau ada orang janda apa datang minta dijahitkan, oke, tidak minta pungutan biaya, tidak narik iuran, tidak narik ongkos. Apa yang terjadi? Dorcas mati. Dorcas mati, ditangisi para janda-janda datang ke situ. Lalu si Petrus berdoa ingin menghidupkan. Apakah Petrus pernah menghidupkan orang mati? Itu saat itu. Sebelumnya belum pernah. Jadi pernah. Dan Dorcas hidup, ya. Siapa lagi? Hana sudah? Sudah? Siapa lagi? Ada yang tahu? Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Betul. Ya. Siapa lagi? Ibunya anak muda dinain. Anak muda itu satu-satunya tulang punggung bagi keluarganya. Tapi dipanggil Tuhan mati.
Pun digotong, teket ibunya di belakang. Tuhan Yesus masgul melihat itu. Dihidupkan anak muda naik itu. Hore, I'm alive. Siapa lagi? Jadi, ya itu ya, dan Yosia sendiri. Nah, nangis itu diremehkan. Orang menangis cuma anak-anak dan ibu aja enggak. Bapak-bapak boleh menangis. Ini laki-laki yang pada kebanyakan ya. Daud laki-laki, Yusuf juga nangis laki-laki. Terus Hizkia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 56 ayat 9 berkata, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung air mataku, kau taruh dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ini Daud berdoa sambil menangis. Yang lihat bahwa Tuhan memegang kirbat air matanya Daud. Apa yang dimaksud kirbat itu apa? Kantong kulit. Kalau dalam bahasa Ibrani namanya nodah, NODAH, tambahin H, nodah. Jadi itu kantong kulit. Kantong kulit ini biasanya bisa untuk tempat air mata, tapi juga untuk tempat fermentasi makanan. Jadi kalau misalnya anggur diwadahi kantong kirbat, bisa jadi wine, minuman anggur itu baik untuk pencernaan. Tapi kalau memasukkan susu, nanti nggak lama jadilah pertega. Itu kirbat. Bagi kamu apa? Apakah sekedar itu cuma disimpan, buat kenangan? Enggak. Di tangan Tuhan kirbat itu jadi proses mengubah air mata yang itu dari kesedihan, dari hancur hati menjadi sorak-sorai. Amin. Sorak-sorai. Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ya. Jadi gini, dulu kirbat pakai kantong kulit, tapi dalam perjalanan waktu lama-lama menjadi seperti jenis botol ini. Jadi kalau orang-orang pulang dari Israel itu mendapatkan botol air mata. Ada oleh-oleh botol air mata segini bentuknya kayak jam asir. Itu menyimpan air mata, bila mana ada kerinduan, saudara itu tinggal perang, nanti air mata diwadahi itu dari gelas. Ada oleh-oleh itu. Dan ternyata dalam peninggalan purbakala di Mesir dan Israel, di dekat kuburan-kuburan Fir'aun, Mesir atau orang-orang di Mesir itu ada botol-botol kayak gitu untuk menampung air mata, tanda cinta kepada si mati itu. Ya. Jadi itu. Jadi kirbat itu di tangan Tuhan akan merubah dari kesedihan menjadi sorak-sorai. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, adakah yang tahu kalau mungkin di antara kita itu sudah ada yang diperpanjang umurnya oleh Tuhan? Diperpanjang. Kemarin waktu COVID, ada berapa keluarga di sini yang kena COVID? Kalau COVID rasanya seperti apa? Saya belum pernah itu. Panas tinggi, batuk kering, sesak napas, nyeri otot, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual-mual, diare, sakit kepala hebat. Siapa tahu sudah diperpanjang oleh Tuhan umur kita semua.
Adik saya meninggal, kakak saya meninggal, ayah saya meninggal. Saya kenapa masih ada di sini? Bukan karena kuat dan gagah saya. Saya orang berdosa, saya orang berbuat jelek. Tapi hanya karena kemurahan Tuhan saja. Gitu ya. Jadi bukan kiat, bukan jurus ya. Kalau mau berdoa sambil menangis, menangislah. Yang sungguh-sungguh Allah mendengar dan menampung air mata kita dalam firman-Nya dan merubah kesedihan itu, kehancuran hati kita menjadi sorak-sorai. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, kita akan menutup dalam doa. Bapa Surgawi yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang terpanggil sebagai Bapa kami bersyukur Tuhan bahwa kami sudah belajar firman-Mu tentang pentingnya doa, dan doa itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan itu sanggup mengubah keadaan. Terima kasih Tuhan buat urapi jemaat-Mu supaya di sini Tuhan bahkan memberkati mereka, dan kiranya merubah firman ini dengan kemampuan Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus menjadi rema yang hidup di pusaran-pusaran hidup dalam kehidupan mereka. Ini sesuatu yang bergerak hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan menyanyikan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.